Baik, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Today's Dialogue. Saya akan memulai terlebih dahulu dengan Mas Al untuk menindaklanjuti tadi apa yang sudah disampaikan mengenai catatan masa lalu dari Komjen Pol Timur Pradopo ini. PR lain yang menunggu, artinya kalau kita bicara ke depan di bidang penegakan hukum dan lain sebagainya, apa yang menurut Anda menjadi tantangan terberat untuk Kapolri yang baru ini? Ya, saya lanjutkan. Kasus Trisakti dan kasus Mei adalah satu kasus yang belum selesai penyelesaiannya. Komnas HAM sudah menyelesaikan proses penyelidikan dan menjelaskan bahwa dalam peristiwa Trisakti dan peristiwa Mei terjadi pelanggaran HAM berat dan sudah menyerahkan ke kejaksaan. Dalam konteks itu adalah penting itu untuk memastikan apakah Kapolri yang baru itu bebas dari kasus pelanggaran HAM dan bebas dari kasus korupsi. Disitulah peran DPR penting untuk memanggil Ketua Komnas HAM menjelaskan tentang laporan investigasi Komnas HAM terkait dengan peristiwa Trisakti dan peristiwa Mei untuk memastikan apakah beliau memang terlibat atau tidak dalam kasus pelanggaran HAM tersebut. Karena kalau prosesnya belum selesai, kemudian bagaimana bisa menjaga komitmen ke depan, begitu? Jelas, itu akan menyulitkan atau akan menimbulkan beban baru tersendiri bagi Presiden sesungguhnya apabila nanti di suatu saat gitu ya, hal ini menjadi satu permasalahan yang disoroti oleh komunitas internasional. Mengapa dalam satu proses yang belum selesai, Presiden memilih calon yang memiliki catatan terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Menurut saya ini akan menjadi terlepas dari apakah prosesnya itu sudah selesai atau tidak mengenai pelanggaran HAM berat ini, ke depannya ada sejumlah catatan Anda apa sebenarnya kasus-kasus yang sekarang ini sedang ditunggu untuk dituntaskan oleh Kepolisian Republik Indonesia? Yang kedua, ukuran terhadap Kapolri adalah kinerja ya. Kita bisa lihat dalam kinerja beliau semasa menjadi Kapolda Metro Jaya ada beberapa kasus yang menunggak. Pertama, kasus kekerasan terhadap aktivis ICW Tama yang sampai sekarang belum tuntas penyelesaiannya. Yang kedua adalah terkait dengan tadi persoalan-persoalan perang antar premanisme menjadi suatu persoalan sendiri dan juga terjadi di Polda Metro Jaya dan beliau menjadi Kapolda Metro Jaya. Yang ketiga adalah persoalan kasus-kasus terkait dengan penyiksaan yang beberapa kasus menunjukkan aparat kepolisian menjadi bagian gitu di dalam proses itu. Nah, ini menjadi soal-soal yang penting untuk dipikirkan oleh Kapolri ke depan. Baik, kalau gitu saya beralih ke Pak Iskandar untuk kemudian menjawab begitu tantangan tadi yang sudah dilemparkan begitu oleh Mas Aal. Artinya sebagai rekan kerja dari Pak Timur, apakah kemudian Bapak melihat ada tidak kemampuan dari Pak Timur untuk menuntaskan kasus-kasus yang tadi baru saja disebutkan? Mungkin sebelum saya menjawab ke situ, ya saya sedikit mungkin masalah judul dulu ya. Tadi kan judulnya kan mengembalikan wibawa Polri. Saya mungkin lebih setuju kalau meningkatkan. Kalau mengembalikan selama ini hilang mungkin. Selama ini hilang. Ya, kita tidak hilang. Kalau fluktuatif naik turun ya, begitu ya. Kalau kita bicara mengenai persepsi publik? Ya, saya kira publik juga tahu kita ada fluktuasinya, naik turunnya gitu kan. Bukan hilang gitu ya. Jadi saya mohon mungkin meningkatkan ya. Kadang-kadang turun kan, kadang-kadang naik kan. Naik. Yang kita harapkan ke depan kan tetap naik gitu kan. Nah, saya kira kalau tergantung juga dari bagaimana kepolisian ini akan menghandle sejumlah kasus yang masih tertunggak. Ya, tentunya itu nanti menjadi pekerjaan kita semua ya. Justru kita mengarah ke situ semua saya kira ya. Kalau kita lihat sekarang ini bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 2002 tugas dan fungsi kepolisian itu kan memelihara Kamtibmas, melindungi melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang harusnya profesional, mandiri dan memenuhi harapan masyarakat. Itu kan idealnya begitu. Nah, memang kita sekarang itu hidup di zaman global ya. Semenjak reformasi kemarin bergulir 98, ini situasi global ini begitu kerasnya gitu ya, sehingga tuntutan masyarakat pun terhadap tugas-tugas polisi tadi cukup berat, cukup besar gitu ya. Nah, yang memang kita lihat sifat daripada tantangan global tadi yang